Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Aceh, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, tadi ada pertandingan yang menarik ya antara Bayern Munchen versus PSG yang hasilnya adalah hasil imbang satu sama ya. Namun PSG berhak lolos ke final berkat kemenangan agregat 6-5 setelah di leg pertama menang dengan skor 5-4 ya. Dan pertandingan ini jujur tidak lebih seru dibanding leg pertama. Leg pertama itu seru banget, parah. Jual beli serangannya sangat baik, create chancesnya sangat banyak. Kalau ini gampang buntu ya, terlalu banyak skill-skill individu gue rasa ya. Dan di pertandingan ini juga PSG-nya bermain pasif di babak kedua terutama ya. Jadi bermain sangat hati-hati, jadi nggak kelihatan determinasi gitu ya. Itu cuma kelihatan di awal-awal doang. Oke. Langsung saja kita breakdown pertandingannya di mana di awal-awal ya. Di awal-awal Bayern Munchen langsung bermain tinggi ya, tentu saja langsung bermain tinggi. Mereka langsung mengambil resiko ya dengan menerapkan high defense line gitu ya. Namun pendekatan dari PSG juga cukup baik ya, mereka benar-benar mempressing ya, bisa dibilang mempressing langsung dari atas ya, bisa dibilang langsung dari atas, dan itu berhasil. Kenapa berhasil? Karena Munchen tidak punya pemain tengah yang mumpuni menurut gua ya untuk mengalirkan bola ke depan. Benar-benar pemainnya ya Kimmich ya yang ada di tengah, kemudian siapa lagi, Pavlovic dan Musiala. Ini tiga-tiganya nggak ada yang bisa ngalirin bola ke depan, nggak ada yang bisa jadi link in dari belakang ke depan, sehingga banyak sekali bola itu diputus di tengah. Dan pendekatan pressing yang dilakukan oleh PSG dari atas itu berhasil. Beberapa kali PSG berhasil melakukan counter dengan cukup baik, dan ternyata jadi satu gol juga berkat pergerakan Kvaratskhelia ya dari kiri. Pergerakan Kvaratskhelia dari kiri disambar oleh Dembele ya. 0-1 untuk PSG ya. Dan meskipun U01 tidak mengendorkan serangan, malah lebih tertekan lagi Munchen ya. Mereka mulai sering kehilangan kontrol bola, sering kehilangan kontrol passing ya, banyak passing jadi mulai banyak yang salah, sehingga tidak banyak create chances yang dilakukan oleh Munchen. Namun perlahan-perlahan di babak pertama mendekati akhir lah, PSG sudah mulai kendor, bisa dibilang pressingnya ya. Mungkin karena faktor stamina juga gitu ya, mulai kendor dan mereka mulai menerapkan zona marking ke belakang. Jadi membiarkan Munchen untuk bermain bisa dibilang, dan Munchen mulai mendapatkan sedikit demi sedikit peluang. Salah satunya dari Musiala ya, tapi gagal. Tendangan kaki kirinya masih bisa ditepis ya. Kemudian beberapa tendangan juga masih bisa ditangkap. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua PSG tetap menerapkan pendekatan yang sama, namun kali ini Munchen mainnya lebih rapih ya. Mereka berhasil beberapa kali melepaskan diri dari pressingnya PSG dan menghasilkan lebih banyak peluang. Gue rasa banyak perubahan yang dilakukan oleh Kompany ya di babak kedua, tapi sayangnya gol itu tetap tidak datang ya karena finishingnya sangat buruk. Ya apalagi Kane ya. Kane jarang sekali dapat bola di kotak penalti, justru pemain-pemain lain yang sering dapat peluang ya, Dias, Musiala, Olise gitu ya, tapi nggak ada yang klinis, nggak ada yang seklinis Harry Kane gitu ya, bisa dibilang. Sementara PSG perlahan-lahan mulai mengendorkan pressingnya dan mulai bermain quick counter, bisa dibilang ya, bermain quick counter, dan beberapa kali justru peluang PSG itu jauh lebih berbahaya ya. Peluang PSG itu jauh lebih berbahaya karena pemain-pemainnya bisa dibilang sangat baik ya. Benar-benar sangat baik, terutama dalam shot on target. Benar-benar tendangan Barcola benar-benar ke pojok, tendangan Doué benar-benar ke pojok gitu ya. Kvaratskhelia gitu ya, pergerakannya sangat ciamik. Benar-benar pergerakan tiga depannya PSG ini ciamik banget ya dalam menerapkan quick counter, sehingga sangat kesulitan lini belakangnya Munchen, sehingga butuh seorang Manuel Neuer untuk menyelamatkan. Ini kalau nggak ada Manuel Neuer sih bisa 0-2 0-3 harusnya ya. Tapi bola-bola pojok yang ditaruh sama pemain-pemain PSG ini selalu bisa ditepis sama Neuer. Di satu sisi Munchen kesulitan sekali dalam create chances. Peluang besar nyaris gak ada. Ya. Tapi di akhir pertandingan ada
sedikit longgar ya pertahanan PSG, di mana Alphonso Davies berhasil merangsek ke tengah, kemudian Marquinhos yang selalu menjaga Kane sedikit maju untuk menutup, bola diberikan kepada Kane dan Kane sedikit saja ruang berhasil menceploskan bola 1-1. Gila tuh, Kane dikasih ruang sesempit itu dia bisa memanfaatkan. Jadi gila sih, PSG ini berhasil bisa dibilang mematikan aliran bola ke Kane. Itu menurut gue sebuah prestasi sih, karena Harry Kane itu sangat berbahaya, benar-benar sangat berbahaya ya striker ini. Gila, dikasih kosong dikit aja bisa jadi gol gitu. What a player menurut gue ya Harry Kane. Menurut gue meskipun di UCL ini hanya sampai semifinal, Harry Kane sih harusnya bisa jadi kandidat Ballon d'Or ya di musim di tahun ini, di tahun 2026, karena impactful sekali pemain ini bener. Tapi sayang ya di akhir pertandingan tidak ada gol lagi yang tercipta, 1-1 dan PSG lolos ke final ya. Ada kontroversi di babak pertama di mana ada bola buangan ya yang mengenai tangan Joao Neves dan tangannya itu aktif ya. Tangannya itu jadi begini, dia gini gitu tangannya, bergerak. Kalau tangannya bergerak harusnya itu dianggap aktif dan harusnya itu penalti ya. Tapi entah kenapa wasit ini tidak memberi penalti. Dan jujur wasit di pertandingan ini gue bisa bilang untuk sekelas UCL ya, wasitnya sangat katro sih. Beberapa kali kesalahan itu kontroversial yang harusnya tidak dilakukan oleh wasit sekelas UCL. Menurut gue ini wasit harusnya tidak lagi bertugas di UCL harusnya ya, karena sangat merugikan. Apalagi Munchen beberapa kali yang harusnya pelanggaran tidak pelanggaran ya, apalagi keputusan kontroversial itu yang di handsball itu ya, itu sangat-sangat krusial sih. Itu keputusan krusial yang tidak diambil oleh wasit, tidak di VAR juga. Harusnya itu penalti, tapi ya rezeki memang ada di tangannya PSG. PSG lolos ke final untuk kedua kalinya beruntun dan akan menantang Arsenal di partai puncak ya. Jujur gue jelas menjagokan PSG ya, 75-25 bisa gue bilang ya. Karena ya percaya dirinya pemain-pemainnya ini lagi mengembara banget ya, meskipun awal-awal musim PSG sebenarnya tidak terlalu mentereng ya, tidak terlalu mencolok ya, bahkan sering kalah di liga pun. Tapi mulai ke atas mereka mulai on fire lagi, mereka menunjukkan kalau mereka memang salah satu tim terbaik di dunia. Dan melawan Munchen ini kelihatan ya solidnya gitu pertahanan dari PSG. Jadi bukan hanya menyerangnya aja yang bagus, pertahanannya juga bagus gitu ya. Itu ditunjukkan dengan sangat baik gitu ya. Oke, itu aja sekali tentang Munchen lawan PSG ya. Bukan rezekinya Munchen lagi bukan rezekinya Harry Kane ya. Padahal Harry Kane ini sangat berambisi ya untuk meraih UCL perdananya sepanjang karirnya. Sayang loh, dia punya 500 gol lebih tapi dia nggak punya UCL. Itu mungkin dia satu-satunya, apa gue salah ya, satu-satunya pemain mungkin ya dengan 500 gol yang belum punya UCL mungkin ya. Atau nanti gue lihat lagi datanya gitu ya, siapa lagi yang belum punya UCL dengan torehan 500 plus gol gitu ya. Kan Suarez udah ya, Lewandowski udah, Messi udah, Ronaldo udah, Benzema udah ya. Itu kan pemain-pemainnya punya 500 gol tuh. Benzema udah gitu ya. Siapa lagi yang punya 500 gol itu? Eusebio tuh udah ya. Eusebio udah, Gerd Muller udah gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita lihat, nanti gue lihat lah ya siapa yang belum dapat UCL 500 gol lebih. Oke, itu aja tentang video kali ini. Selamat untuk PSG, dan gue juga akan buat nanti prediksi ya PSG versus Arsenal ya. See you.